Selamat siang, nama saya Daniel Budi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang paper VA FitHeart, a Mobile Apps for Cardiac Rehabilitation Usability Study. Paper ini dibuat oleh Alexis L. Betty dan saya sendiri yang membuat PPT ini. Langsung saja, untuk yang pertama, introduction-nya, Cardiac Rehabilitation atau CR adalah program pelatihan olahraga berbasis bukti, manajemen faktor risiko, pendidikan, dan konseling yang meningkatkan hasil bagi pasien dengan penyakit jantung. Namun, CR secara dramatis kurang dimanfaatkan, dengan kurang dari 20% pasien yang memenuhi syarat berpartisipasi. Program CR berbasis rumah memiliki kemajuan dan keamanan yang serupa dengan program berbasis fasilitas, tetapi belum diadopsi secara luas di Amerika Serikat. Strategi baru diperlukan untuk mendorong partisipasi dalam CR berbasis rumahan. Teknologi memiliki potensi untuk memfasilitasi intervensi kesehatan dan memotivasi pasien untuk meningkatkan perilaku kesehatan, termasuk untuk pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler. Theory of Planned Behavior atau TPB telah berhasil ditetapkan pada CR baik di fasilitas dan pengaturan berbasis rumah. TPB menyatakan bahwa penentu perilaku yang paling penting adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Perpanjangan TPB telah dikembangkan untuk menyelesaikan perilaku khusus penggunaan teknologi yang disebut dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTA-UT and its extension for consumer use of technology atau UTA-UT2. Teori ini berpendapat bahwa konstruksi harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan mempengaruhi niat perilaku yang merupakan prediktor terkuat dari penggunaan teknologi. Menggunakan TPB dan UTA-UT2, kami mengembangkan aplikasi berbasis teori untuk CR rumah yang diinstalasi dengan teknologi. Kami menguji aplikasi pada pasien yang memenuhi syarat untuk CR, memperoleh umpan balik, dan cara berulang membuat revisi pada aplikasi dan untuk meningkatkan kegunaannya. Selain itu, kami mewawancarai peserta tentang aktivitas fisik, CR, dan penggunaan aplikasi untuk lebih memahami cara menambahkan CR rumah yang difasilitasi teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kegunaan dari aplikasi VA FitHeart dan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penggunaannya. Selanjutnya adalah metode. Pertama ada overview. Aplikasi mobil dirancang untuk digunakan sebagai alat untuk CR rumah dan menyangkut penetapan tujuan aktivitas fisik, log untuk aktivitas fisik, dan pengukuran kesehatan, pendidikan kesehatan, pengingat, dan umpan balik. Contohnya nanti ada di gambar 1. Aplikasi mobile dikembangkan oleh Department of Veteran Affairs atau VA dan pengujian dilakukan pada versi mobile yang dihosting di server pengujian praproduksi. VA FitHeart dirancang dengan masukan dari pakar Menteri Pelajaran termasuk penulis, pasien yang memenuhi syarat untuk CR, desainer pengalaman pengguna, dan pengembang aplikasi seluler. VA FitHeart menjalani revisi berulang berdasarkan tinjauan dari Badan Kepatuhan Seluler VA, termasuk faktor manusia, kepatuhan bagian 508, keselamatan pasien, standarisasi data dan terminologi, branding, dan keamanan data. Selama studi ini, VA FitHeart menjalani revisi antarmuka penggunaan berulang berdasarkan umpan balik peserta terhadap pergunaannya. Untuk partisipannya, para veteran disaring untuk pendaftaran dalam penelitian dengan kriteria pertama memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris, yang kedua adalah usia lebih besar atau lebih dari sama dengan 21 tahun, kelayakan untuk CR yang didefinisi sebagai infark miokard, intervensi koroner perkutan, atau operasi jantung dalam 1 tahun terakhir, atau memiliki agenda stabil kronis atau gagal jantung. Peserta dikeluarkan jika mereka tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat untuk CR. Peserta yang memenuhi kriteria
inklusi diminta untuk berpartisipasi dalam penyaringan tambahan untuk berpartisipasi dalam studi tentang aplikasi seluler untuk CR. Peserta dikeluarkan jika mereka tidak memiliki akses ke ponsel, tablet, atau komputer dengan akses internet. Selanjutnya ada usability testing. Staff studi mendemonstrasikan aplikasi kepada peserta secara langsung dan meminta peserta untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan sebelumnya dengan aplikasi. Sementara staff studi mengamati peserta. Tugas yang ditunjukkan oleh staff studi termasuk menetapkan tujuan aktivitas fisik, membuat entry aktivitas fisik, melihat grafik kebugaran, membuat entry berat badan, dan melihat modul pendidikan. Selanjutnya ada kuesioner. Setelah pengujian, peserta menyelesaikan kuesioner menggunakan alat pengambilan data elektronik RedCap yang dihosting di VE, termasuk menilai kemungkinan mereka menggunakan aplikasi seluler dari 0 hingga 100. Peserta menyelesaikan sistem usability scale atau SAS dengan skor dari 0 sampai 100. Selain itu, peserta menilai faktor yang memengaruhi penggunaan aplikasi terkait dengan konstruksi dari UTA UT2, termasuk performance expectation, social influence, facilitating condition, habit, hedonic motivation, price value, dan behavioral intention. Skala dari 0 sampai 100, datanya ada di Multipedia Appendix 1. Untuk ekspektasi dioperasionalkan sebagai respon terhadap SUS. Selanjutnya ada interview, dilakukan 2 kali wawancara semi terstruktur terpisah dengan veteran yang terdaftar dalam penelitian oleh 2 anggota staf studi. Wawancara yang pertama dilakukan sebelum usability testing dan dipusatkan pada aktivitas fisik dan penggunaan teknologi. Sedangkan wawancara kedua dilakukan sebelum usability testing dengan mengajukan pertanyaan spesifik tentang fungsionalitas aplikasi seluler. Kedua wawancara tersebut memiliki panduan semi terstruktur yang mencakup pertanyaan terbuka dan petunjuk untuk memperoleh data tambahan. Itu mungkin pertanyaannya mungkin ada di Multimedia Appendix 2. Selanjutnya ini adalah gambar dari interface aplikasinya. Pertama ada goal setting, ada logs, ada health education, dan reminder. Selanjutnya ada analisis, statistik deskriptif tentang dan rata-rata yang digunakan untuk tanggapan kuesioner kuantitatif. Untuk membandingkan tanggapan sebelum dan sesudah, melakukan totality test, dan selanjutnya ada wawancara kualitatif, ditranskrip dan diberi kode menggunakan atlas.t versi 7.2. Selain itu, membuat kode tambahan yang muncul secara alami berdasarkan tanggapan peserta. Itu ada tim peneliti melakukan analisis tematik untuk menilai pola pengalaman dan opini lintas tema dan mencapai kesepakatan interpretasi. Dan analisis dilakukan bersamaan dengan pendaftaran peserta, dan melanjutkan pendaftaran peserta baru sampai mencapai kegunaan yang dapat diterima dan pemangku kepentingan percaya bahwa data yang cukup telah dikumpulkan untuk membuat keputusan untuk tidak membuat revisi tambahan. Misalnya ada result atau hasilnya. Untuk partisipan karakteristik dari 27 Januari 2016 hingga 24 Oktober 2016 terdapat 15 peserta yang mendaftar dalam usability testing. Untuk datanya mungkin bisa dilihat di Multipedia Appendix 3. Mungkin seperti ini datanya. Mungkin peserta berkisar antara usia 43 hingga 75 tahun. Untuk rata-ratanya yaitu 63 tahun. Rasionya ada 14 laki-laki dan 1 perempuan, dan 13 peserta diidentifikasi ras kulit putih. Diagnosis utama termasuk operasi bypass arteri koroner ada 2 dari 15 orang atau 13%. Intervensi koroner perkutan ada 3 per 15 orang atau 20%. Angina stabil kronis ada 5 per 15 orang atau 33%. Dan gagal jantung stabil ada 6 per 15 orang atau 40%. Selanjutnya ada usability testing. Versi pertama dari aplikasi digunakan oleh 5 peserta dan versi revisi digunakan oleh 8 peserta. 2 peserta tidak dapat menyelesaikan pengujian karena kesulitan teknis dalam mengakses server di lingkungan pengujian praproduksi selama waktu di server.
Dari versi pertama ke versi yang direvisi, tingkat keberhasilan penyelesaian tugas meningkat dari 44% menjadi 78%. SUS meningkat dari 54 menjadi 76, dan nilai kemungkinan menggunakan aplikasi seluler tetap tinggi pada 76 dan 87. Kami menemukan bahwa versi revisi termasuk seluler secara signifikan meningkat kan konstruksi dari UTA UT2 termasuk effort ekspektasi, habit, dan hedonic motivation. Gambarnya tadi seperti ini. Yang abu-abu adalah versi pertama, yaitu ada 5 orang yang menggunakannya, dan yang hitam adalah versi kedua, yaitu ada 8 orang yang menggunakannya. Bisa dilihat di sini, pada yang hitam itu lebih tinggi daripada tadi seperti yang dijelaskan pertama. Untuk text completion yang hitam lebih tinggi daripada yang abu-abu. Untuk yang usability juga sama, yang hitam lebih tinggi daripada abu-abu. Untuk yang like to use apps ini tadi juga bisa sama, nilainya masih tetap tinggi. Untuk yang UTA UT2 ada performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, habit, hedonic motivation, dan behavioral intention. Sama seperti yang tadi, yang abu-abu adalah versi pertama, dan yang hitam adalah versi yang kedua. Selanjutnya ada mobile technology use. Nah, tema yang muncul tentang penggunaan teknologi seluler dikategorikan oleh konstruksi UTA UT2 dalam Multimedia Appendix 4. Performance ekspektasi, banyak peserta VA, VHAT bisa bermanfaat. Pertama ada peserta menginginkan aplikasi untuk CR dapat melacak tujuan, aktivitas fisik, dan ukuran kesehatan lainnya seperti tekanan darah, detak jantung, berat badan, glukosa darah, dan diet. Ada ekspektasi yang kedua, yaitu meskipun ada saran fitur tambahan pada aplikasi seluler seperti kemampuan untuk berintegrasi dengan sensor dan mentransfer data secara otomatis, namun disebutkan bahwa ini tidak penting. Jadi ada effort ekspektasi. Untuk yang pertama ada para peserta menghargai kesederhanaan, ukuran teks menjadi penghalang oleh banyak peserta, lalu ada tampilan menonjol dari fitur-fitur utama menjadi fasilitator kemudahan penggunaan atau ease of use. Ada yang keempat, yaitu meskipun beberapa penggunaan mengomentari fungsi yang tidak intuitif dan sulit ditemukan, diakui bahwa dengan lebih banyak pengalaman dan keakraban, masalah ini dapat diatasi. Yang terakhir ada salah satu hambatan umum ya untuk kemudahan penggunaan yang tidak disebutkan oleh peserta adalah penggunaan kata sandi dan kode. Ini tidak muncul sebagai penghalang khusus untuk aplikasi, tetapi peserta tidak diharuskan memasukkan kata sandi selama sesi pengujian. Selanjutnya ada social influence. Yang pertama ada peserta sering menyebutkan keinginan untuk berbagi data dengan penyedia mereka. Dan yang kedua ada juga minat untuk berkomunikasi dengan penyedia melalui aplikasi. Dukungan keluarga dan teman sebaya dilaporkan mengurai penggunaan teknologi seluler. Nah, aplikasi memang menampilkan tautan ke situs jejaring sosial untuk pasien dengan penyakit jantung, tetapi jejaring sosial jarang disebutkan. Terus selanjutnya ada facilitating condition. Itu ada yang pertama ada keinginan untuk pelatihan awal langsung tentang cara menggunakan aplikasi itu sebagai tema penting. Yang kedua ada harapan untuk bantuan tambahan bervariasi termasuk online, telepon, dan dukungan keluarga atau teman sebaya. Selanjutnya ada habit, yaitu ada kebiasaan sering disebutkan oleh peserta, baik yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maupun yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam aktivitas fisik. Kebiasaan juga berkaitan oleh banyak veteran dengan dinas militer mereka sebelumnya. Panduan wawancara kami tidak secara langsung, secara khusus menyelidiki peserta tentang kebiasaan. Mereka membuat kemunculan kebiasaan yang menonjol jadi penting. Dengan diskusi tentang kebiasaan, beberapa peserta menjelaskan bagaimana memori dan pembelajaran berkontribusi pada pengembangan kebiasaan penggunaan teknologi. Memori tampaknya memainkan peran ganda dalam penggunaan teknologi, dalam mengingat untuk menggunakan teknologi dengan cara menggunakan teknologi. Pembelajaran sering dibahas sebagai periode percobaan di mana pengguna akan lebih mudah menggunakan aplikasi dengan pengalaman yang lebih banyak. Yang terakhir, pada akhirnya upaya ini diharapkan untuk menghasilkan kebiasaan penggunaan VR. Nanti ada hedonic motivation. Sebagian besar komentar tentang kesenangan yang diperoleh dari penggunaan teknologi bersifat umum.
komentar tentang VI feeder sendiri tidak terlalu menyenangkan, tetapi umumnya positif. Misalnya ada price value, meskipun peserta menyebutkan harga dan biaya yang terkait dengan teknologi dan aplikasi lainnya, nilai harga jarang disebutkan terkait dengan aplikasi kami yang akan gratis untuk penggunaan umum. Misalnya ada physical activity, dalam wawancara kami mengidentifikasi banyak hambatan dan fasilitator umum untuk aktivitas fisik dan partisipasi dalam CR yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya dan di multimedia appendix 5. Sikap yang diungkapkan meliputi sikap umum terhadap aktivitas fisik serta komentar terkait manfaat kesehatan dan pengaruh kondisi medis lainnya. Banyak peserta mengomentari norma subjektif termasuk pengaruh hewan peliharaan, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Peserta sering menyebutkan tema yang berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan seperti tujuan, kebiasaan, motivasi, pekerjaan, baik sebagai fasilitator atau penghalang, dan perjalanan atau transportasi. Kami mengidentifikasi satu tema penting yang muncul yang tidak secara jelas termasuk dalam konstruksi TPP tunggal dan yang belum dijelaskan dengan baik sebelumnya, yaitu peran dinas militer dalam aktivitas fisik. Selanjutnya adalah military service. Meskipun kami menentukan kategori a priori, topik dinas militer disebutkan begitu sering oleh populasi kami, sehingga kami membuat kategori yang muncul untuk dinas militer, yang mungkin secara unik penting bagi populasi pasien kami. Dalam populasi veteran militer AS kami, hampir semua veteran melaporkan waktu dinas militer mereka sebagai waktu aktif secara fisik dalam hidup. Waktu mereka dalam dinas militer sering menjadi pusat pengalaman mereka yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Selain itu, banyak veteran mengambil waktu mereka setelah keluar menggambarkan waktu mereka setelah keluar sebagai waktu yang sangat tidak aktif. Selanjutnya ada discussion, yaitu pertama ada principal finding. Kami menemukan bahwa merevisi aplikasi saluran untuk CR secara interaktif berdasarkan umpan balik penggunaan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kegunaan aplikasi seluler. Menggunakan pendekatan berbasis teori, kami mengungkapkan minat dalam menggunakan aplikasi seluler untuk melacak aktivitas fisik dan tindakan kesehatan dan untuk berbagi data dengan penyedia. Pasien diharapkan memiliki pelatihan tentang penggunaan aplikasi seluler berdasarkan pembelajaran peserta, membangun kebiasaan baik yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan penggunaan aplikasi seluler diharapkan menjadi kontributor utama adopsi teknologi ini. Kami menemukan bahwa konstruksi dari UTA UT2, terutama performance expectancy, export expectancy, social influence, facilitation condition, dan habit tampaknya memainkan peran penting dalam penggunaan teknologi seluler untuk CR. Meskipun beberapa peserta menyatakan keinginan untuk fitur tambahan ke aplikasi seluler seperti integrasi dengan perangkat atau sensor peripheral untuk gerakan atau lokasi, namun fitur ini tidak penting. Secara umum, VA Feeder mendapatkan pujian karena kesederhanaannya. Kami menemukan bahwa banyak pasien berharap untuk membagikan data mereka dengan penyedia layanan kesehatan mereka dan memandang ini sebagai keuntungan utama menggunakan VA Feeder. Mungkin aplikasi yang dirancang untuk digunakan untuk kondisi kesehatan dipandang berbeda dari pelacak kebugaran pribadi konsumen. Banyak peserta menyatakan harapan untuk pelatihan langsung tentang penggunaan aplikasi seluler. Selain bantuan berdasarkan permintaan secara online, melalui telepon atau keluarga dan teman, bersama-sama ini menunjukkan bahwa intervensi untuk CR untuk difasilitasi teknologi harus mencakup peluang untuk pelatihan langsung secara langsung peserta tentang penggunaan teknologi, selain bantuan sesuai permintaan. Ada kebiasaan sering dan menonjol disebutkan oleh veteran sebagai faktor yang menjadi penting baik untuk menggunakan aplikasi seluler dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Dalam penelitian kami, pasien sering membahas memori dan pembelajaran sebagai prasyarat untuk penggunaan kebiasaan daripada menyebutkan pengalaman. Untuk populasi kita yang lebih tua, pengalaman mungkin perlu dipertimbangkan secara lebih luas sehubungan dengan pengulangan dan retensi perilaku yang dipelajari untuk membangun
penggunaan kebiasaan. Yaitu penyebutan kebiasaan dikaitkan oleh beberapa negara dengan dinas militer. Dan ada kemungkinan bahwa pengalaman dalam dinas militer mempengaruhi bagaimana kebiasaan berkembang dan dalam populasi kita. Menariknya, dengan revisi berulang untuk meningkatkan kegunaan aplikasi seluler, kami melihat peningkatan dalam penilaian peserta tentang kebiasaan yang diharapkan dan motivasi hedonis dengan penggunaan. Bersama-sama dengan ini menunjukkan bahwa aplikasi seluler yang lebih mudah digunakan mungkin lebih menyenangkan untuk digunakan dan lebih cenderung dianggap sebagai pembentuk kebiasaan. Lainnya ada limitation. Kami memiliki ukuran sampel veteran yang terlalu kecil dan hanya satu perempuan. Jadi populasi kami mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi non veteran. Ya, ada poin kedua ada karena tidak semua pasien memenuhi syarat setuju untuk berpartisipasi, temuan kami mungkin tidak mewakili seluruh populasi yang memenuhi syarat. Poin yang ketiga, karena ukuran sampel kami yang kecil, kami mungkin tidak benar-benar mencapai saturasi tematik dari semua faktor yang terkait dengan penggunaan teknologi seluler untuk CR. Namun sampel kami memberikan umpan balik yang berharga untuk menghasilkan meningkatkan kegunaan. Terakhir, selain itu kami mempelajari VR Figure di lingkungan usability testing dan bukan di lingkungan dunia nyata. Pengujian lebih lanjut diperlukan di lingkungan dunia nyata untuk menentukan apakah faktor lain penting untuk digunakan. Dan terakhir ada kesimpulan, dengan umpan balik peserta dan revisi secara berulang, kami secara signifikan meningkatkan kegunaan aplikasi untuk CR. Harapan pasien menggunakan aplikasi untuk CR menyangkut pelacakan matriks kesehatan, pelatihan pengantar, dan berbagi data dengan penyedia. Evaluasi metode campuran berbasis teori berulang mungkin berguna untuk meningkatkan kegunaan teknologi kesehatan. Selanjutnya ini adalah singkatan-singkatan yang digunakan, ada SIPAR, SUS, TPP, UTA-UT, UTA-UT2, dan VA. Selanjutnya ada multimedia appendix, ini berisi tentang data-data yang digunakan atau mungkin sebagai referensi ya, data-data yang digunakan untuk menyusun paper ini. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan selamat siang.